Highlander itu klub basket apa bukan? Sebenarnya klub basket resmi ya, yang terdaftar di Perbasi Jakarta Pusat. Karena kan kalau nggak resmi kan nggak bisa ikut ke Jurkot ya, kejuaraan kota. Jadi Highlander itu lebih pembinaan, klub para pembinaan dari usia dini sampai 18 tahun. Jadi dari background sih ya, kalau saya kurang lebih sama. Awalnya seperti adanya stigma yang basket itu mahal. Terus kebetulan lingkungan rumah tuh cukup banyak anak-anak muda yang saya lihat sendiri tuh kecanduan gadget. Terus juga ya nongkrong-nongkrong nggak jelas lah, nggak. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya wadah untuk bisa mengajak mereka gitu, menyalurkan hobi yang positif gitu sih. Awalnya seperti itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita banyak ngelihat sendiri soalnya gimana kondisi ya terutama di lingkungan sekitar ya, banyak yang kecanduan gadget, termasuk anak saya pun masih harus dikontrol jam dia bisa megang handphone gitu. Jadi basket menurut kita tuh salah satu solusi untuk bisa menjauhkan mereka dari hal-hal yang negatif itu. Terus ya karena kepedulian saya berdua dengan Bung Ade, kita sama-sama orang tua, kita pengen yang terbaik buat anak-anak. Ya alangkah baiknya kalau kita bisa bisa berbuat sesuatu lah, walaupun nggak besar tapi paling nggak kita bisa ngebantu. Itu aja tujuannya sih. Biara fundamentalnya kita benerin di awal. Jadi fundamental kita nggak pernah putus sampai dia mau udah di kelompok umur 18 pun fundamentalnya dijalanin gitu. Tetap kita latih. Mental lebih maksudnya kalau kita kan betul kita ada istilahnya psikologi atlet ya. Kalau gue lebih ke arah untuk menekan mentalnya mereka secara kita lebih banyak ngobrol sama mereka, terus ada sparring melawan umur yang lebih di atas mereka itu untuk buat bisa naikin mental mereka ya. Karena kalau di latihan doang kan nggak bisa kelihatan mentalnya tuh udah terbentuk atau belum gitu. Lebih satu ke Jurkot, bagus-bagus kalau lolos kita ambil ke Jurda gitu ya, atau ke Juprov. Selanjutnya kita lebih ke arahkan mereka untuk sekolah atau kuliah yang tapi hobi mereka tetap bisa berjalan gitu dengan ke beasiswa gitu kan. Jalur prestasi untuk mereka. Nanti kalau untuk ke atasnya, kalau memang dia bisa sampai di pro ya itu emang udah jalannya mereka ya. Sebenarnya enggak ya. Awal kan kita bicara olahraga untuk sehat ya. Selanjutnya kita kalau memang dia mau, kita melatih mereka dari kecil nih. Ada pemain kita yang enggak kita mau sekedar olahraga, tapi kan kita mengarahkan untuk yang benernya ya gitu ya. Ada yang kita mau sampai pro, nah kita arahkan untuk lanjutannya kalian dari sini harus kemana gitu. Jadi kayak pemilihan kuliahnya, kampusnya tuh mereka kita arahkan gitu. Karena hanya basket doang kalau di Indonesia belum bisa ya. Harus akademiknya juga harus. Jadi akademik dan basket harus balance. Ya, karena kalau
kita mengarahkan dia untuk ke jenjang yang lebih tinggi, ternyata tidak mendukung dari kemampuannya dia, itu kita rada sulit juga. Makanya kita lebih mengarahkan adalah hobi kalian tetap tersalurkan dengan belajar dan hobi, jadi sejajar gitu, bisa sama-sama jalan. Kebetulan dari pertama kali dulu kita buka klub, dari sebelum adanya Highlander sampai terbentuknya Highlander, kita lebih ke arah anak-anak yang kurang mampu tapi dia ada talent di olahraga basket. Nah, karena gini, kalau kita bicara bayar klub atau apapun, pasti mereka sudah teriak dengan nominal yang besar menurut mereka ya. Nah, terus apalagi mereka juga secara aksesoris, bolanya, jersey, kok sepatunya kan nggak mahal. Di basket itu salah satu olahraga mahal ya, kalau kita bilang. Ya, dengan adanya sekarang brand-brand lokal ya itu sangat membantu kita gitu. Siapapun yang mau datang ke kita is okay, silakan nanti dia mau lanjut atau enggaknya nggak masalah. Jadi kita nggak langsung menetapkan latihan di Highlander dia berarti otomatis anak Highlander, enggak. Karena memang semua pasti bergantung dari ekonomi ya. Ada anak kita juga yang mau ini, karena dia rumahnya jauh, kendala dengan transport, akhirnya dia nggak latihan-latihan. Kalau untuk basket ya jauh meningkat ya sekarang ya, yang saya lihat dari minat anak-anak untuk nyoba bermain aja, minatnya udah sangat tinggi sekarang ke basket. Dan saya sangat melihat peningkatannya itu sejak FIBA World Cup 2023 ya kalau nggak salah ya. Itu makin booming lah, jadi makin menyebar. Orang kaya, ya memang stigmanya seperti itu. Cuma sekali lagi sekarang udah banyak opsi untuk kita bisa bermain basket dengan biaya yang nggak besar. Dari mungkin bisa memilih klub yang iurannya nggak mahal, ya walaupun sedikit ya. Produk-produk untuk mendukung mereka bermain basket seperti sepatu, bola, udah banyak opsinya lah. Sekarang ini udah banyak opsinya, kualitasnya juga udah oke, dengan harga yang jauh lebih terjangkau, itu aja sih. Jadi kayaknya pelan-pelan udah mulai bergeser. Kebetulan juga anak saya sekolah di SD negeri, dan ya kalau dari sisi mungkin sekolah negeri jauh lah dibanding sekolah-sekolah swasta, tapi kalau anak saya bisa berprestasi. Dulu mungkin iya, secara sepatunya kita susah ya. Dulu gue sempat latihan basket pakai sepatu capung. Iya, dulu emang kita mau beli sepatu apa dulu, Scottie Pippen, Jordan, waduh susah banget. Mahalnya minta ampun, dari Reebok, Converse kan masih mahal. Tapi kalau untuk sekarang, itu dia tadi, karena ada brand-brand lokal dengan harga yang bisa terjangkau. Contohnya gue ada satu anak, kebetulan dia pindahan dari pondok ya masuk ke kita. Untuk beli sepatu itu dia harus nabung dulu. Jadi ya sepatu apa adanya. Jadi menurut gue ya basket sekarang sih sebenarnya masih bisa terjangkau, asal ya itu dia. Dengan harga lokal yang sekarang yang bisa membantu mereka. Sepatu-sepatu lokal kan banyak tuh. Sebenarnya dengan adanya ekskul di sekolah-sekolah ya, selain di klub, itu bisa mematahkan hal-hal seperti itu. Nah, banyak sekolah-sekolah negeri sekarang, dari negeri yang punya nama sampai negeri enggak, atau swasta yang punya nama sampai enggak, itu ada peminatnya banyak dalam satu sekolah itu. Dan bagusnya basket tidak diharuskan memakai sepatu yang standarnya seperti Adidas harus misalnya ya Harden, atau ini ada Jordan, enggak. Nah, dengan berkembangnya basket di Indonesia, justru mungkin orang berpikirnya akan semakin mahal. Tapi justru enggak gitu, dengan ada ya nggak perlu nyebut toko ya, banyak toko-toko di Indonesia sekarang menjual
untuk siapapun bisa main basket dengan harga yang tidak harus ya menggocek kantong yang terlalu besar ya. Jadi ya bagus sih untuk sekarang sih basket dengan perkembangan basket, jadi siapapun bisa bermain basket gitu. Nggak ada. Kebetulan gua pribadi bilang ke mereka yang penting bisa bermain basket, jangan lihat brandnya. Jadi kalau misalkan gua udah kumpul semua nih dari kelas kecil sampai kelas besar, akan banyak terlihat brand-brand lokal yang mereka pakai. Jadi gue tidak mengharuskan harus ini basketan. Gue selalu bilang sama anak-anak, siapapun harus jadi teman gitu. Karena kalau sudah masuk di sini, dimanapun namanya suatu klub atau perkumpulan itu anggapnya kita keluarga gitu. Jadi justru kita ada saling mensubsidi. Kita punya lebih, moro-moro udah besar nih, udah kecilan. Nah, itu kalau bisa kita kasih ke teman kita gitu. Ada yang dipinjemin, ada yang dikasih, ada yang ya mungkin dia jual harga murah, dia bisa di kita gitu. Ya pasti wajib sepatu, karena kalau nggak sepatu gue marah ya. Ya waktu PON di Timika, ya saya terus Patrick Nicholas, Bagir, Altov, sempat dulu Karis Agung ya, Karis Agung sebelum keluar dari PJ. Nah, kalau Hansa Abraham sama Sandi waktu zaman sekolah. Kalau gue lihat karena ngelihat attitude mereka, kerja kerasnya mereka, terutama attitude mereka tuh bagus. Gue yakin mereka akan berhasil sampai di situ karena waktu PON, tim PON mereka tuh disiplin. Dengan kedisiplinan mereka aja, dengan ngelihat mereka juga bermain di Liga Mahasiswa sebelumnya. Dan perkembangan mereka di klub ya, waktu mereka belum sampai di main di PON atau apa kan mereka juga main kelompok umur atau gimana tuh kelihatan banget mereka tuh bakalan sampai di situ. Ya walaupun nggak nyangka akhirnya sekarang kayak saya ya, akhirnya jadi salah satu kunci ya. Setelah di klub sebelumnya dia minute play-nya berkurang, justru sekarang minute play-nya lebih dan menjadi salah satu kunci ya itu. Ali Bagir jadi kemenangannya SM waktu itu. Bangga sih ngeliat mereka gitu karena pernah jadi bagian. Gue pernah jadi bagian dari mereka juga. Kalau gue lebih mengharapkan mereka satu belajar, kedua menemukan jalannya dari olahraga basket yang mereka jalanin sekarang. Karena gue dari dulu bikin klub, semoga mereka nggak kena narkoba di luar sana. Jadi gue lebih tarik mereka itu. Kenapa gue lebih banyak subsidi ke tim-tim gue? Karena ya itu dia. Biasanya dia sudah bisa basket atau dia ingin basket tapi terkendala dengan biaya, akhirnya nongkrong. Emang gue nggak bilang semua orang yang gagal dari basket ke narkoba, enggak ya. Cuma kita sebagaimana mungkin mereka jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya nongkrong mungkin oke, tapi kalau masalah narkoba apa itu yang gue berharap mereka jauh dari itu dan mereka tetap bisa ada prestasi di olahraga yang mereka suka. Yang penting mereka bisa berprestasi, hidupnya jauh dari hal-hal yang negatif, baik itu prestasi di basket ataupun akademis ya. Ya semoga dengan adanya Highlander kita bisa memberi mereka wadah untuk mereka mencapai apa yang mereka inginkan, baik itu basket atau prestasi lain secara umum.